Oke, pernah nggak sih Anda ngerasa kayak lagi di persimpangan jalan, pilihannya menang sekarang atau bangun sesuatu buat jangka panjang? Sumber yang kita bahas kali ini ngajak mikir soal itu ya. Betul sekali. Ini terutama relevan di dunia kerja, kepemimpinan. Ada dua cara main katanya. Dua cara main, gimana tuh? Jadi ada yang namanya permainan terbatas. Tujuannya ya menang. Ada aturan jelas, ada akhir permainannya. Kayak pertandingan olahraga gitulah. Oke, jelas. Terus yang satu lagi? Nah, yang kedua ini permainan tak terbatas. Tujuannya bukan menang, tapi ya terus bermain, melanjutkan perjuangan gitu, memajukan sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Jadi bukan cuma soal jangka pendek lawan jangka panjang ya? Bukan sekadar itu, ini lebih ke mindset dasarnya, pola pikir fundamental kita gimana. Oke. Coba kita bedah lebih dalam nih. Sumber-sumber ini kan nunjukin ada perbedaan tajam ya antara katakanlah pemimpin yang fokusnya cuma menang sekarang. Iya, yang seringkali malah ngorbanin nilai, kepercayaan, bahkan kelangsungan jangka panjang perusahaan itu sendiri. Nah, dibandingin sama mereka yang fokusnya bangun sesuatu yang awet, yang tahan lama gitu. Dan ironisnya justru kadang yang fokus jangka panjang ini malah lebih kuat juga ya dalam jangka pendek. Bisa jadi begitu. Coba kita lihat dulu yang mindset terbatas, yang pengennya menang terus. Sumber kita kasih contoh klasik, Microsoft Zune. Oh iya, Zune, itu kan mau nyaingin iPod ya? Banget. Jadi semua fokusnya itu gimana caranya ngalahin iPod Apple. Bukan bangun visi unik mereka sendiri. Jadinya kayak main pukul tikus mondok, reaktif terus. Reaktif. Contoh lain ada? Mungkin yang lebih dampaknya besar? Ada Amerika Serikat di Perang Vietnam. Sumbernya bilang, AS main seolah itu permainan terbatas. Tujuannya menang. Padahal Vietnam Utara mainnya tak terbatas. Maksudnya tak terbatas gimana? Tujuannya kelangsungan hidup bangsa mereka. Lebih besar kan? Akhirnya, ya kita tahu AS kehabisan kemauan, kehabisan sumber daya buat terus main. Wah, iya ya. Kalau di bisnis selain Microsoft? Kodak, itu ironis banget. Mereka yang nemuin kamera digital, tapi malah takut sama temuan sendiri. Takut kenapa? Takut ganggu bisnis film mereka yang lagi menang saat itu. Mereka kejebak di permainan terbatas model bisnis film. Akhirnya ya kalah di permainan jangka panjang digital. Oke. Jadi jelas ya bahayanya mindset terbatas ini. Nah, sekarang kita pindah ke sisi satunya, yang mindset tak terbatas. Apa kuncinya? Kuncinya menurut sumber kita, itu punya yang namanya tujuan mulia atau just cause. Tujuan mulia, kayak gimana tuh? Ini bukan sekedar target ya, tapi lebih ke visi. Visi spesifik tentang masa depan ideal yang belum ada, tapi kita perjuangkan. Sifatnya harus positif, inklusif, melayani orang lain. Melayani orang lain ya, bukan cuma buat diri sendiri. Betul. Terus juga tangguh dan idealistis. Mungkin nggak akan pernah tercapai 100%, tapi itu yang jadi kompas. Contohnya ada yang, wah ini sih keren banget di sumber Anda. Kisah Nikolai Vavilov di Leningrad pas Perang Dunia II. Oh iya? Yang soal koleksi benih itu ya? Iya. Mereka rela mati kelaparan demi ngelindungin benih-benih itu. Bayangin, bukan mikirin perut sendiri hari itu, tapi mikirin masa depan peradaban, masa depan pangan. Itu dia contoh just cause yang kuat banget. Pengorbanan demi visi jangka panjang. Nah, visi sebesar itu kan nggak bisa sendirian. Perlu tim yang solid kan? Tepat. Makanya poin berikutnya adalah membangun tim yang saling percaya. Trusting teams. Ini penting banget. Saling percaya, maksudnya bukan cuma tim yang kerjanya bagus. Bukan cuma itu, tapi lebih ke menciptakan lingkungan yang aman secara psikologis. Orang berani ngaku salah, berani minta tolong, berani kelihatan lemah, tanpa takut dihakimi atau dihukum. Oh, jadi kayak di Rik Minyak Shell URSA yang disebut di sumber itu ya, keterbukaan soal potensi bahaya justru bikin lebih aman dan kinerjanya naik. Persis. Atau contoh lain, Navy SEALs. Sumber kita bilang, mereka pas rekrutmen itu lebih mentingin karakter dan kepercayaan daripada sekedar skill atau performa individu saat seleksi awal. Kenapa gitu? Karena mereka tahu, kinerja hebat itu biasanya ngikitin kepercayaan yang kuat. Bukan sebaliknya. Kalau tim udah solid, saling percaya, kinerja puncak itu lebih mungkin muncul. Masuk akal banget. Terus, cara pandang ke lawan gimana? Kalau mindsetnya tak terbatas. Nah ini juga beda. Mereka nggak ngelihat pemain lain sebagai musuh yang harus dihancurkan, tapi sebagai rival yang berharga, worthy rivals.
Rival yang berharga, maksudnya? Pesaing yang justru bisa memacu kita jadi lebih baik. Kita belajar dari mereka. Sumbernya nyebutin contoh Apple pas IBM masuk pasar PC. Oh iya, gimana tuh? Apple malah nyambut baik. Mereka lihat IBM itu sebagai rival yang memvalidasi pasar PC dan sekaligus bantu memperjelas apa sih uniknya Apple. Jadi nggak takut gitu. Menarik. Atau kayak Alan Mulally di Ford ya, yang terang-terangan muji Lexus, Toyota. Betul. Bukan buat nyerah, tapi buat jadi cambuk, jadi standar baru buat Ford biar lebih baik lagi. Jadi rival itu bisa jadi inspirasi juga. Oke, tujuan mulia, tim percaya, rival berharga. Ada lagi? Ada satu lagi yang, wah ini mungkin paling menantang. Fleksibilitas eksistensial. Existential flexibility. Kedengarannya berat ya? Apa itu? Itu kapasitas buat melakukan perubahan strategis yang radikal, yang fundamental, demi menjaga tujuan mulia tetap relevan. Dan ini dilakukannya justru pas lagi sukses. Hah, pas lagi sukses malah berubah besar-besaran. Kenapa? Ya karena mereka sadar, mungkin cara yang sekarang udah nggak sejalan lagi sama tujuan mulia jangka panjang mereka. Contohnya Walt Disney. Dia kan udah sukses banget sama film animasinya. Iya, terus? Terus dia ngerasa film aja nggak cukup buat wujudin visinya. Dia pertaruhkan segalanya buat bangun Disneyland. Itu kan lompatan besar banget. Wow, atau kayak CVS yang disebut itu ya, berhenti jualan rokok. Nah, itu dia. Bayangin, potensi pendapatan hilang 2 miliar dolar setahun. Tapi mereka berani ambil keputusan itu demi konsisten sama tujuan mereka sebagai perusahaan kesehatan. Itu butuh keberanian memimpin, kata Sundarnya. Oke. Jadi semua ini apa artinya buat kita semua, buat Anda yang dengerin? Ya, ini kayak ngasih kacamata baru aja buat ngeliat kerjaan kita, cara kita mimpin, bahkan mungkin hidup kita sehari-hari. Coba deh renungin, fokus utama kita itu lebih sering kemana sih? Apa cuma pengen ngalahin si A atau si B? Capek target kuartalan? Atau kita lagi coba bangun sesuatu yang lebih punya makna, yang lebih awet, yang kontribusinya lebih luas gitu ya? Iya. Dan memilih mindset tak terbatas ini, menurut sumber kita, bukan cuma soal jadi orang baik atau idealis loh. Dampaknya ke bisnis juga nyata. Dampaknya apa aja? Ya, tumbuhnya inovasi, karena orang nggak takut gagal. Terus kepercayaan dan loyalitas, baik dari tim maupun pelanggan. Dan yang penting juga, ketahanan atau resilience pas ngadapin krisis atau perubahan. Jadi ini soal menggeser pertanyaan ya, dari apa yang terbaik buat saya, jadi lebih sering nanya apa yang terbaik buat kita gitu. Kurang lebih gitu. Jadi intinya, ya bermain dengan mindset tak terbatas, punya tujuan mulia, bangun tim yang percaya, belajar dari rival, berani berubah secara fundamental, dan punya keberanian memimpin, itu kayaknya kunci buat bangun organisasi atau mungkin juga kehidupan yang nggak cuma sukses sesaat. Tapi juga kuat, tahan lama, dan rasanya lebih memuaskan ya secara mendalam. Betul. Dan ini bukan teori doang. Contoh-contoh kayak Apple, Victorinox, itu loh pisau Swiss Army yang transformasinya gila banget pas ke 911, terus Patagonia, CVS tadi, itu nunjukin pendekatan ini tuh jalan, berhasil. Meskipun pasti nggak gampang ya di dunia yang seringnya obsesif sama hasil jangka pendek. Tentu, tantangannya besar. Tapi ya itu, mindset tak terbatas ini nawarin alternatif. Alternatif yang lebih berkelanjutan dan menurut saya sih lebih menginspirasi. Oke, nah sebagai penutup nih mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dalam permainan apapun yang lagi Anda mainkan sekarang, mau itu di karir, di project, atau di hidup Anda secara umum, Anda lebih sering main buat menang hari ini aja, atau Anda main buat mastiin permainan yang baik ini bisa terus berlanjut demi sesuatu yang lebih besar dari diri Anda sendiri. Coba direnungkan.